Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video sebelumnya aku sudah membahas tentang diecast CCA, yaitu mobil Nissan GTR ya guys, Nissan GTR R35 50 tahun anniversary Nissan ya guys. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview Supra aku yang sudah aku review beberapa kali. Ya, ini part 3-nya ya guys. Kayaknya ini part 3-nya. Dan kalian untuk mau lihat kondisi Supra aku sebelum ini bisa cek di video-video aku yang sebelumnya guys. Nah, untuk sekarang itu customnya udah full ya guys, full custom. Tapi tidak termasuk pemotongan body ya guys, seperti yang di banyak orang itu. Karena ini memang cuma ganti warna aja, tapi itu udah lumayan lah ya guys, dananya guys ya, banyak gitu ganti warna ini. Tapi hasilnya untung aja maksimal sih guys, keren banget. Dan ini untuk lampunya aku nggak pakai decor ya guys. Ini mobil ini sempat aku pasangin decor dan sempat gagal. Dan lampu ini aku gambar sendiri ya guys, aku lukis sendiri dengan. Nah, ini guys, aku kasih tahu ya guys, kalian itu pasti penasaran kalau orang-orang yang custom diecast itu kadang ya cuman kelihatan kuasnya doang gitu. Kuasnya kan kecil gini ya guys, mana ya, sebentar. Nah, kuasnya kecil kayak gini ya guys. Oke, sebentar. Nah, ini kuasnya kan kecil kayak gini ya guys. Nah, cuma kan kalian pasti heran, cat apa yang dipakai untuk kasih detailing ke mobil diecast ya guys. Itu adalah cat akrilik ini. Jadi biar kayak nggak bingung ya guys, suatu waktu kalau kalian pengen custom diecast kalian buat bikin detailing kayak lampu gini ya guys, ngelukis gini kan. Nah, itu pakai kuas yang ini, terus catnya pakai cat akrilik. Terserah sih mereknya, merek apapun terserah, pokoknya cat akrilik gitu ya guys. Aku juga sempat bingung waktu itu, terus akhirnya aku nemuin satu video yang terlihat, wah ini ternyata cat akrilik gitu. Sebenarnya aku sempat bingung ini cat apa yang dipakai gitu, makanya aku kasih tahu ke kalian kalau kalian mau custom diecast itu pakai cat akrilik aja gitu ya guys, itu enak kok. Nah, untuk kalian yang pengen detailingnya full banget, full detailing banget, dan kalian bisa tipe orang yang bisa ngedekor ya pakai dekor aja nggak apa-apa guys, terserah sih. Nah, ini untuk warnanya sendiri ya guys, Supranya ini bagian bodinya semuanya full doff ya guys, catnya doff. Jadi aku remover dulu. Supra kan dulunya kan warna kuning ya guys, sekarang warna putih. Jadi aku remover. Habis aku remover itu aku tunggu sampai ya aku bersihin dulu. Habis aku bersihin, aku sempat pakai cat semprot ya guys. Aku pilih warna putih. Setelah itu ya harus merata ya guys, 30 cm ya guys, jaraknya paling minimal lah. Nah, itu habis itu tunggu sampai kering. Baru habis itu kalian mau kasih clear itu yang glossy atau yang doff, terserah kalian, tergantung selera. Dan kebetulan mobil diecast aku yang bahan catnya itu doff atau permukaannya itu doff jarang sih guys, makanya aku milih doff ya guys. Kebanyakan mobil aku glossy semua guys. Nah, tapi untuk Supra ini kan agak spesial gitu, jadi harus aku kasih warna doff. Dan juga untuk ini velg bannya. Untuk velg bannya kayaknya di video Supra aku yang kemarin sebelum ganti warna sudah pakai velg ini ya guys. Ini udah 3 kali aku review Supranya ini part 3-nya guys. Nah, ini kondisi bannya guys. Bagus banget guys bannya guys, aku benar-benar suka. Pokoknya kayak gitu. Nah, untuk Supra ini yang terbaru ya guys, yang MK5 ini, MK5 versi yang terbaru. Ada dua versi guys MK5, ada yang 2600 cc, ada yang 3000 cc. Nah, untuk yang ini anggap aja 3000 cc lah, karena ini kan sudah yang custom ya guys. Anggap aja ini yang sudah yang paling baru. Dan untuk yang 3000 cc menggunakan mesin 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 dari BMW ya guys, dari BMW Z4, karena mereka memang menjalin kerjasama untuk membangun sebuah Supra MK5 ya guys, Supra dengan generasi terbaru ya guys. Jadi untuk interiornya juga BMW banget. Untuk luarnya ini terinspirasi dari mobil konsep yang dibuat oleh Toyota. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja guys di
lokasi-lokasi internet lainnya guys. Pokoknya kalian cari aja pokoknya di YouTube apa di YouTube atau dimanapun itu pokoknya mobil konsep Toyota itu mirip sama Supra sih guys. Jadi mirip sama Supra yang ini ya guys. Jadi memang gabungan antara konsep yang itu sama ada juga sedikit campuran dari Supra MK4 yang sebelumnya. Jadi masih ada bau-bau Supranya guys, masih ada banget karena ini memang Supra. Dan dengan adanya campur tangan BMW juga menjadikan Supranya berwujud seperti ini ya guys. Nah kalian tahu sendiri tuh waktu pas yang masih standar ya guys, ini bagian apa ya, siripnya ini ya guys, sirip yang bagian depan ini yang ini tuh yang kayak turun ke bawah itu dia kayak nyambung ke sampingnya, jadi kayak nggak kelihatan detail gitu guys. Harusnya gini ya, kalian bedain sendiri lah guys. Punya sekarang itu lebih detail dan sudah aku pasangin bumper yang panjang juga, mirip kayak Nissan Silvia aku yang ini, bumpernya tuh lumayan panjang guys ke depan gitu ya guys. Nah nanti ini untuk ini yang bakal aku review kembali sih kayaknya. Nah jadi ini bumpernya aku bikin sendiri, untuk bahannya rahasia ya guys. Pokoknya ini sudah aku potong serapi mungkin dan tetap aku warnain dengan menggunakan cat akrilik gitu ya guys. Untuk lampunya ya guys, lampunya ini kan punya habis di move tuh, ini sudah nggak ada emblem Toyotanya lagi ya guys. Jadi punya ini sudah full custom ya guys, spek custom. Jadi ini tuh untuk lampunya kayak gini. Nah ini aku bener-bener ngecat sendiri, ngasih motif sendiri lampunya guys, sesuai dengan mobil aslinya guys. Tuh sebelahnya kayak gini ya guys. Ya main rapi lah guys. Untuk dalamnya ini moga-moga kelihatan sih guys, ada kayak sabuk-sabuknya gitu guys. Sudah aku pasangin kayak sabuk-sabuk buat joknya gitu ya guys. Kursinya juga sudah warna oranye, pokoknya interiornya juga sudah aku warnain ya guys. Jadi benar-benar beda banget. Nah untuk sebelumnya itu, oh ya untuk sebelumnya itu di bagian bawah lampu depan itu nggak ada ininya guys, nggak ada apa ya, exhaust yang warna hitam, yang kayak nyambung dari lampu itu nggak ada ya guys. Sebelumnya cuman ini aja, cuman di sini aja. Terus sama di belakang sini, tapi ini lebih detail lah guys, lebih rapi lah. Nah kelihatannya guys ya. Untuk plat nomor gak aku pasangin lagi. Dan apa lagi ya, Supra ini mesinnya, kapasitas mesinnya 6 silinder ya guys, 6 silinder mesin dengan tipe B58 kalau nggak salah, B58. Nah pokoknya kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah untuk grillnya ini juga sudah kuanin dengan cat akrilik ya guys, dan hasilnya rapi juga. Jadi kok lihat dari jauh ini kayak enak gitu guys, kan detail guys, enak guys. Ini juga katapnya sudah warna hitam gini ya guys, hitam doff sama kayak di depan ini. Dan juga bagian kap mesinnya, spionnya juga bagian sampingnya gini. Jadi apa ya, kalian kalau baru beli diecast merek Kulcik Auto ya guys, yang Supra ini, Supranya tuh untuk varian yang Supranya tuh polos banget guys, warnanya polos banget. Jadi ini bagian sininya itu gak ya, punya kayak catnya tuh minim detailing gitu. Jadi tapi nggak apa-apa sih, menurutku itu malah memudahkan kita yang hobi untuk custom diecast itu, jadi ada tempatnya gitu. Nah, ini kurang ini, jadi kita tambahin sendiri ya guys, sepuas hati kita pokoknya kayak gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu, dan untuk detailingnya aku puas sih. Dan untuk suspensi tetap ada dong, nggak mungkin hilang, ini suspensinya tetap ada ya guys. Nah ini mobil spek custom, jadi suspensinya agak keras. Tapi memang kebanyakan, coba kalian lihat ya guys, di mobil, di channel-channel yang lain, apa yang ya di halaman-halaman yang lain itu banyak orang yang review mobil drift itu rata-rata memang suspensinya itu keras ya guys. Tapi dia kan memang ngejar performanya guys, ngejar performa sama bobotnya itu harus enteng. Jadi kadang-kadang ada mobil drift itu yang
dicopot bangkunya guys, terutama misalnya ya bangku pengemudinya di sini, jadi bangku yang sebelahnya sini yang buat satu orang penumpang ini dicopot ya guys, jadi cuman ada bangku pengemudi doang, jadi biar mengurangi bobot, karena bangku itu juga lumayan kan bobotnya, tapi ada juga beberapa yang tetap bangkunya dua gitu ya guys. Nah terus biasanya di belakang ini pasangin roll bar, tapi kali nggak dipasangin roll bar karena speknya ya pakai buat di 1GP bisa nih. Emang konsepnya kayak di 1GP tapi juga Edge Showcase juga bisa, terus juga Tokyo Tosan juga bisa ya guys. Jadi ini multifungsi ya guys suplanya guys. Konsepnya ini bisa dipasang, ini di belakang ini dipasangin sama roll bar, tergantung mobilnya guys. Roll barnya tuh biasanya ya macam-macam lah mereknya. Dan yang kalian tahu pasti ya, mobil-mobil itu kebanyakan pakai carbon fiber ya guys, entah itu bahan untuk atapnya ya guys, entah untuk biasanya kampasinya sih guys, paling banyak mobil drift itu kampasinya dari karbon. Fendernya kadang juga bisa, dan juga ini guys bagian bagian apa ya, bumper gini, kanat-kanatnya, tapi ini nggak aku pasangin kanat sih guys, susah banget guys masangin kanat guys. Nah tapi ini yang penting detailingnya sudah maksimal, dan juga detailingnya rapi ya guys, rapi lah pokoknya. Dilihat kayak gini kan sudah enak gitu guys, gak yang berewokan gitu ya. Suatu waktu sih mungkin misalnya ya guys, misalnya ada apa ya, kayak pameran diecast gitu, pameran diecast, jadi aku kayaknya bakal ikut sih, bakal ikutin mobil aku yang aku custom sendiri ini ya guys. Nah jadi apa ya, ya bakal aku ikutin custom aja sih ya, iseng-iseng aja nggak apa-apa kalau ada ya guys, kalau ada, karena aku tuh ya menurutku sih ini lumayan apa, aku custom ini udah lumayan sih guys. Biasanya kan orang-orang kebanyakan cuma ganti ban doang. Nah karena menurutku CCA itu untuk detailingnya agak kurang ya guys, agak kurang, jadi aku tambahin detailing sendiri sepuas hati aku pokoknya. Kan juga gitu, kalau misalnya kurang puas sama diecast kalian yang detailingnya kayak kurang tegas atau apalah itu, kalian merasa ada yang kurang, tambahin sendiri gak apa-apa guys. Karena aku kadang kalau nggak ada kerjaan gitu ya guys, custom diecast tuh bikin otak aku tuh pakai gitu, mending gitu sih guys. Nah nanti kan hasilnya kan bisa aku pakai main, nih mobilnya bisa aku gini kan, bisa aku pakai main, terus juga kalau di kamera ya bagus kan jadinya guys gitu loh, buat liatin banyak orang. Nah bagus kan guys, depannya gini. Dan untuk bumper ya guys, ini nggak ada fendernya sih, fender standar, gak aku pasangin body kit. Mungkin ada salah satu diecast aku yang di sana itu yang akan aku pasangin body kit ya guys, mungkin nanti lah ya, kapan-kapan aja. Nah jadi ini untuk bumpernya itu sudah long ya guys, yang versi long, warnanya hitam, ada dua lapis. Lapisan pertama bagian atas, lapisan dua untuk bagian bawah, jadi supaya kelihatan lebih ceper lagi ya guys. Size skirtnya juga standar aja, nggak bentuknya simple ya guys, pokoknya mobilnya bisa kelihatan ceper gitu ya guys, bisa kelihatan ceper gitu, rendah gitu. Mobil drift itu kalau kelihatan ceper tuh kayak bagus gitu, jadinya kayak wah gimana ya, elegan gitu. Terus kalau dipakai drifting itu sebenarnya ya memang kalau dipakai buat jalan raya ada polisi tidur itu agak susah sih, tapi kebanyakan mobil drift yang ceper dan naik, terutama yang speknya masih spek yang apa ya di 1GP, tapi kadang ya yang intinya yang speknya untuk di jalan raya atau yang buat pameran Edge Showcase itu biasanya rata-rata fungsi-fungsi dari sistem-sistemnya itu masih lengkap ya guys, gak ada yang dikurangi. Jadi kadang itu oleh mereka karena mobilnya CP itu kadang dipasangin air sus, jadi nanti bisa dari dalam interior itu ada pengaturannya, bisa kalian atur sendiri sesuai yang kalian mau. Misalnya kayak ada batu kan nggak mungkin kan tabrak aja guys, eman guys kok body mobil kalian yang kalian kendala itu sampai lecet kan, apalagi kok mobil sport gitu kan, estetikanya itu bakal terus ganti cat aja kan lumayan juga ya guys, biayanya kan lumayan ganti cat. Jadi apa namanya, ditinggiin, atau misalnya ada jegongan itu biar nggak gasuk ya guys, mobil kalian depan ini, terutama depan sama samping ini, saya skirtnya itu ditinggiin ya guys pakai Asus. Nah itu
Kok mobil kalian mobil offroad sekotor-kotornya tidak apa-apa guys, karena mobil offroad semakin kotor malah semakin gagah ya guys, kayak kelihatan kelihatan battle damage gitu ya. Nah, ini untuk keringnya, untuk ukurannya ini kurang lebih bannya itu ya guys, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 15 mm ya guys ini. Punya kayak gitu. Nih. Marco Melandri. Ya kurang lebih gitu. Untuk bagian sampingnya ada referee-nya sih normal sih guys, kayak referee tambahan aja gitu. Nih ada item-itemnya gini, bagian sampingnya gini biar ada motifnya aja gitu. It's a big breeze, big breeze. Nah, untuk knalpotnya masih polos ya guys, warna hitam sama diffusernya masih hitam. Apalagi yang bisa kita bahas ya, intinya Supra ini adalah keluarga dari Gazoo Racing ya guys. Gazoo Racing itu banyak, nggak cuma Supra, MK4, MK5, ada Gazoo Racing Yaris ya guys. Tapi kok Yaris itu biasanya dia ada tambahannya, jadi kok Gazoo Racing kan singkatannya GR gitu. Kalau Gazoo Racing Yaris itu ada kayak GRMN Yaris gitu, biasanya orang nyebutnya gitu, Toyota GRMN Yaris. Aku nggak ngerti sih kok Gazoo Racing kan kalau GR itu kan singkatan dari Gazoo Racing. Kalau MN nya itu apa guys, kalau yang untuk yang mobil Toyota GR Yaris ya guys, MN nya itu apa? Jadi GRMN Yaris, MN nya apa gitu, agak bingung sih aku. Tapi mungkin ada maksud tersendiri sih. Nah, jadi Gazoo Racing itu banyak, ada Supra, habis itu ada Yaris, ada Corolla, ada 86, banyak sih guys. Ya itu semuanya Gazoo Racing ya guys. Untuk Supra kalian kalau pengen punya mobil beneran, ini mobil beneran ya, aku ceritanya mobil beneran ya. So pengen punya mobil beneran itu, saya pengen punya mobil sport Supra misalnya, kalian kepengenannya itu Supra. Tergantung ini sih, tergantung apa ya, selera sih, tergantung selera. Kok kalian sukanya yang klasik-klasik, yang agak unik-unik, langka-langka gitu, mending Supra MK4 sih. Itu karena itu Supra MK4 tuh tua banget, dan tapi dia itu legend guys, dia legend. Tanya aja ke apa namanya, orang-orang yang drifter itu, atau apa, hobi koleksi mobil sport, yang di rumahnya mereka punya garasi buat mobil sport JDM ya guys, terutama mobil JDM. Itu pasti mereka mereka tuh nggak tahu kok yang namanya tuh GR Supra MK4 tuh. Mereka pasti bakal tahu, oh MK4 tuh kayak gini gitu. Pasti mereka tuh bakal, oh ini terkenal ini mobil ini ya gitu. Karena MK4 memang terkenal sih guys, justru lebih terkenal dari MK5 ya guys. MK5 ini ada yang suka, ada yang benci ya guys, karena mereka tidak suka dengan percampuran tangan BMW ya guys, BMW ya guys. Tapi menurut aku sih suka, karena aku suka dua-duanya. Kalau MK5 tuh dia bentuknya itu apa ya guys, aku pernah waktu pas aku lagi jalan-jalan gitu ya guys, ketemu Supra MK5 di jalanan tuh, itu dibandingin sama mobil sport lainnya tuh paling beda sendiri. Dan kalian gak akan salah mengenali mobil ini tuh kalau ini tuh Supra MK5 ya guys, karena MK5 tuh mobilnya tuh untuk bentuknya paling unik, depannya paling best, paling apa ya, paling mudah dibedakan ya guys. Oh ini bentuknya kayak gini Supra MK5 ini, bisa gitu ya guys, tanpa ngelihat tulisannya gitu. Nah ya, jadi keren sih. Tapi aku di sini jarang lihat Supra MK5 yang sejalan sekitar kota aku ini ya guys. Tapi pernah. Dan juga nggak apa ya, aku pernah ya guys, gimana ya, aku pernah jajan sama ayahku gitu lah guys. Pas di salah satu gedung ada mobil GR, ada mobil Toyota GR yang lagi parkir. Aku udah lihat dari jauh itu tuh, oh itu GR 86. Tapi ayahku itu salah menduga, dikiranya itu itu ada Supra MK5 gitu. Wah itu padahal GR86. Tapi masih ada beberapa orang yang mungkin ya karena sibuk lah ya, jadi gak terlalu memperhatikan tentang mobil gitu, agak lupa-lupa dikit gitu. Karena memang Supra MK5 sebenarnya sih beda, cuman kalau sekilas memang mirip guys MK5 sama GR86. Karena kan memang mungkin bisa aja kan tahun produksinya itu
bersamaan ya guys, berbarengan gitu, jadi ya wajar sih. It's my big book. Apalagi ya, nah ini untuk kaca ini bening. Dan untuk kemarin pas pemasangan ini body ya guys, pemasangan body interior semuanya kaca, dan ya semuanya lah pokoknya itu sedikit ada trouble-nya guys. Apa itu trouble-nya? Jadi ini bagian kaca ini ya guys, bagian kaca ini dia memuai ya guys pas aku simpen. Jadi kacanya biar nggak pecah kok kejatuhan barang-barang dari meja aku ini ya guys, yang sangat-sangat banyak ini ya, pokoknya gitu lah. Ini semua peralatanku sih buat aku custom itu semuanya. Nah ini takutnya kok kejatuhan terus pas kena kacanya pecah lah. Kalau diecast ya guys, misalnya bannya rusak, kita bisa beli bannya doang ya guys, bisa beli ban diecast doang, bannya doang. Atau misalnya bodinya rusak, kalau bodinya rusak ya nggak mungkin sih, bodinya besi masalahnya. Kalau interiornya rusak masih bisa direm, masih bisa di, kadang ada yang sengaja motong interiornya guys, motong kursinya guys buat tambahin detailing, habis itu tempelin lagi. Nah kok untuk kaca kan kotor dikit aja udah kelihatan karena kaca itu bening. Jadi aku simpan di sana di display aku ini, dan memuai guys. Pas aku masang itu bentuknya dia tuh kayak memuai, kayak membesar, melebar, kayak memanjang itu. Pas aku tekan tuh nggak cukup, harusnya dia masuk ke, ya harusnya kok biasanya guys aku pasang itu langsung bunyi kayak plek gitu, kayak plek gitu, kayak jadi kayak ngepas gitu, sudah masuk nih kacanya. Nah jadi akhirnya kemarin itu biar kacanya muat, Why you don't find? karena kacanya nggak muat ya akhirnya aku bagian belakang ini ya, pokoknya bagian belakangnya agak sedikit aku kikis ya guys, tapi nggak kelihatan sih. Pokoknya ini bagian yang ada lengkungannya sedikit ya guys, cekuannya buat supaya muat, supaya menyesuaikan bentuk baut-bautannya ya guys. Jadi aku kikis pakai kertas gosok di situ ya guys, dan akhirnya ya aku ngikisnya pelan-pelan sih guys. Jadi pokoknya kacanya ini tetap bersih semua, tetap normal, nggak ada yang retak juga atau pas aku ngikis. Cuman begini aja, cuman tak kikis ya, ininya tak kikis itu rapi lah. Oke, jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi para subscriber baru, aku ucapkan terima kasih ya guys karena telah subscribe channel aku, dan semoga kalian selalu antusias dalam setiap penonton konten-konten aku ya guys, video-video review aku ya guys. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.